menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh banjir nyaris merendam sebuah desa di Loksmawe, Aceh. Ketinggian air mencapai 3 meter. Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong telah berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mengatur kepulangan jenazah 2 WNI yang menjadi korban kebakaran apartemen. Ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi akhirnya bebas dari rumah tahanan KPK setelah mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Inilah Kompas Malam selengkapnya. Saudara, banjir dan longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menewaskan 174 orang. Upaya penyelamatan terhadap sejumlah warga yang terjebak banjir dan longsor terus dilakukan tim SAR gabungan. Dramatis, seorang warga terjebak banjir di Biren, Aceh dengan bertahan di sebatang pohon menunggu pertolongan. Bantuan pun akhirnya tiba. Di tengah derasnya banjir, tim SAR berhasil menyelamatkannya. Korban dievakuasi dengan perahu karet. Inilah kondisi terkini Desa Puntet dan Masa Pulau. Aksi heroik anggota TNI juga jadi asa yang menyelamatkan warga Desa Puntet dan Menasah Pulau, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Derasnya arus banjir tak menghalangi tekad menolong sesama. Satu persatu rumah disisir, lansia hingga balita dievakuasi dengan perahu karet. Banjir bandang juga menerjang Batang Bangko Gadang, Solok Selatan, Sumatera Barat. Seorang pria bertaruh nyawa seberangi sungai dengan seutas tali. Arus sungai yang deras membuat pria tersebut nyaris hanyut. Alhamdulillah nyampe. Hingga Jumat 28 November 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 174 orang meninggal dunia akibat bencana banjir di 3 provinsi tersebut. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah korban terbanyak. Total 116 orang meninggal, sementara 25 orang masih hilang. Sementara di Aceh tercatat 35 orang meninggal, 25 orang masih dalam pencarian. Di Sumatera Barat, 23 orang meninggal dan 12 orang masih hilang. Salah satu wilayah yang terdampak banjir paling parah
adalah di Tapanuli Tengah. BNPB kini fokus untuk membenahi akses yang terputus di sana. Yang pertama untuk Provinsi Sumatera Utara, per hari ini, per sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal dunia ada 116 jiwa. Kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian. Selanjutnya saya masuk ke Provinsi Aceh. Sama, ya, Provinsi Aceh ini kan belakangan terjadi banjirnya. Sementara yang terdata ada 35 jiwa yang meninggal dunia, 25 hilang, dan 8 luka-luka. Untuk korban jiwa di seluruh Sumatera Barat, itu 23 meninggal dunia, 12 hilang, dan 4 jiwa luka. Selain akses jalan yang terputus di sejumlah wilayah, BNPB juga berupaya memberikan akses komunikasi sementara dengan membagikan Starlink di beberapa titik banjir. Tim Liputan, Kompas TV. Padang kembali diterjang banjir setelah diguyur hujan deras. Banjir merendam permukiman warga di beberapa titik. Banjir susulan terjadi di Tabiang Banda Gadang, Tunggul Hitam, dan di Kecamatan Pauh. Selain merendam rumah warga, luapan air sungai Gunuang Nago di Kecamatan Pauh juga memutus akses jalan. Hingga Jumat 28 November, jumlah korban banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat bertambah menjadi 25 orang, 11 orang hilang dan 4 orang luka-luka. Korban yang meninggal, kemudian 11 yang hilang dan 4 luka-luka. Yang terbesar itu ada di Agam, 13 orang meninggal, sementara 10 masih hilang dan 2 luka-luka. Kemudian Kota Padang ada 5 yang meninggal, serta Padang Panjang ada 6 dan Pasaman Barat 1 orang. Banjir bahkan nyaris merendam sebuah desa di Loksmawe, Aceh, saudara. Ketinggian air mencapai 3 meter. Desa Ujung Pacu, rumah sekolah SD di belakang. Tugas gabungan menyusuri permukiman warga di Desa Ujung Pacu, Kecamatan Muara 1, Loksmawe, memastikan pertolongan bagi warga. Beberapa warga masih bertahan di lantai 2 dan atap rumah sambil menunggu bantuan dan evakuasi. Hingga kini Desa Ujung Pacu masih terisolasi. Pemerintah Aceh menetapkan darurat bencana selama 14 hari sejak 28 November hingga 11 Desember. Situasi terkini terkait penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, saudara. Kita akan bahas bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Utara, Yuyun Karseno. Assalamualaikum, selamat malam Bu Yuyun. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Baik. Bu Yuyun, ini hujan deras tampaknya masih mengguyur beberapa wilayah di Sumatera Utara. Bagaimana saat ini kondisi di Sumatera Utara keseluruhan? Mana yang paling parah terdampak hingga saat ini Bu Yuyun? Saat ini kalau dibilang terdampak paling parah, kita bingung ya Mas membedakannya. Karena beda-beda. Di Langkat sekarang ini luar biasa parahnya, tidak bisa dilalui, termasuk Besilang, Besitang, yang jelas daerah menuju ke Aceh itu putus total. Nah, begitu juga di Kota Medan, sekarang banjir sudah beralih ke Marelan. Di Marelan itu tinggi air sudah hampir 2 meter. Begitu juga yang di Tebing dan Serdang Bedagai, Mas. Nah, di antara semua yang terparah ini yang paling banyak memakan korban jiwa, yaitu ada di Tapsel. Barusan saya mendapat laporan malam ini ada penambahan 44 korban lagi, Mas. Ini malam, barusan saya dapat info. Itu yang ada di Tapsel. Artinya, lain lagi yang di Sibolga dan Takteng. Begitu, Mas. Tadi jalur Langkat terputus, Sibolga Tapanuli juga terputus. Bagaimana penanganan korban sejauh ini Bu Yuyun?
seperti apa upayanya? Untuk di Langkat sendiri, ini malam teman-teman BPBD Langkat masih melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak korban banjir. Namun ada yang belum tertangani seperti di Besilam karena tidak bisa dilalui oleh kendaraan sehingga akses menuju ke sana susah, Mas. Nah, untuk di Tapanuli Selatan sendiri pekerjaan sudah ada yang selesai, namun itu pun jalan masih terputus dari Batang Toru menuju ke Tapanuli Tengah. Nah, sampai saat ini dan mungkin sampai ke depan selesai semuanya, sampai mulai dari kemarin, pekerjaan untuk pembersihan material longsor masih terus berlangsung dan alat-alat berat pun sudah banyak didatangkan, baik di daerah Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, maupun dari Tapanuli Utara ke Sepiro. Sekarang ini. Bu Yuyun, tapi untuk daerah yang tadi terisolir, sudah dipetakan, sudah didirikan posko pengungsian? Yang terisolir itu Sibolga dan Takteng, Mas. Ada pengungsian di sana? Informasi yang didapatkan sudah ada pengungsian di sana? Komunikasi ke Tapanuli, ke Takteng dan Sibolga masih belum maksimal, Mas. Baik. Ini pembukaan jalur darat diupayakan, Bu Yuyun. Sampai kapan kira-kira Bu Yuyun bisa terbuka dan bisa dijangkau akses lokasi yang saat ini terisolasi? Dari Sidimpuan menuju ke Takteng, ini baru bisa dibuka dari Kecamatan Angkola Barat ke Batang Toru. Namun dari Batang Toru ke Tapanuli Tengah ini masih terputus. Begitu juga yang dari Tapanuli Utara menuju ke Sibolga. Bu Yuyun, ini kan cuaca masih ekstrim, hujan deras masih mengguyur di sana. Bagaimana untuk memitigasi karena banjir masih terjadi, longsor susulan masih terjadi di sana. Seperti apa mitigasinya, Bu Yuyun? Mohon maaf, Mas, terputus-putus, nggak dengar. Ini kan masih cuaca buruk masih terjadi, mitigasi untuk banjir dan juga longsor susulan bagaimana di sana, Bu Yuyun? Tadi kami sudah berkomunikasi sebentar, walaupun sebentar, sama teman-teman yang ada di Sibolga. Sudah 2 hari ini tidak turun hujan. Mudah-mudahan harapan kita ya tidak akan terjadi longsor, ini harapan kita. 2 hari ini tidak ada hujan. Begitu, Mas. Baik, semoga lancar, terutama pembersihan jalur darat agar bisa segera ke korban yang terdampak untuk distribusi bantuan. Terima kasih Bu Yuyun Karseno, Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Utara, telah bergabung bersama kami di program Kompas Malam. Setelah Presiden Prabowo Subianto mengucapkan duka mendalam atas musibah banjir dan longsor di tanah Sumatera. Presiden menyampaikan bantuan logistik dan pembukaan jalur darat telah dilakukan. Saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara
tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuka saluran bantuan atau hotline kepada masyarakat yang kesulitan mencari keberadaan anggota keluarga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muharim menyampaikan BNPB membuka kanal informasi bencana di Sumatera via WhatsApp di nomor ponsel 0811 6164 5.500. BNPB juga meminta penyedia layanan telekomunikasi segera memperbaiki sarana dan prasarana di wilayah terdampak bencana. Hingga kini warga terdampak hingga otoritas terkait masih sulit melakukan komunikasi imbas banjir dan longsor. Posko utama BNPB di Tarutung membuka hotline nomor di 0811 6164 5500. Saya ulangi, 0811 6164 5500. Untuk mempercepat penanganan gangguan listrik di Aceh akibat cuaca buruk, PLN akan membangun 5 tower emergency. Setelah kejadian, tertinggalnya botol minum milik seorang penumpang perempuan komuter lain menjadi sorotan di media sosial. PT KAI lantas melakukan mediasi dan kedua pihak sepakat berdamai. Seorang penumpang komuter lain, Anita, mengunggah kejadian hilangnya botol minum miliknya usai tas bekal yang dibawanya tertinggal di KRL. Unggahan ini pun viral di media sosial. Akibat unggahan itu, salah seorang petugas pelayanan KAI terancam kehilangan pekerjaannya. Sehingga banyak netizen menyoroti sikap dari penumpang tersebut. Atas kejadian itu, mediasi digelar dengan mempertemukan penumpang KRL yang kehilangan botol minum dengan petugas pelayanan KAI pada Kamis 27 November. Dalam mediasi, kedua pihak sepakat berdamai dan saling memaafkan. Keduanya mengaku kejadian ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk bersikap dan meningkatkan pelayanan ke depannya. Untuk saya pribadi atas nama Anita selaku yang membawa studi tersebut, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini saya dan Mas Adi. Pada dasarnya kami meminta maaf kembali bahwa pelayanan kami memang masih kurang sehingga penanganan barang tertinggal Ibu Anita mengalami sedikit masalah. Kami minta maaf dan kami terus akan meningkatkan pelayanan di KAI. Mohon maaf sekali lagi dari kami. Terima kasih. PT KAI pun memastikan petugas pelayanan KAI yang bersangkutan masih menjadi bagian dari KAI Group. Ihsan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Polda Metro Jaya mendalami kemungkinan peran pihak lain atas kasus kematian anak Alvaro Kiano Nugroho. Polisi juga menyiapkan program trauma healing untuk keluarga Alvaro. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto bilang polisi membuka peluang mendalami keterlibatan pihak lain selain mendiang ayah tiri Alvaro, Alex Iskandar. Pihak keluarga Alvaro masih menunggu hasil identifikasi jenazah di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Kami juga masih melakukan pendalaman terkait tentang dugaan hilang, penculikan, sampai dengan ditemukan meninggal dunia Ananda AKM. Ini masih kami dalami apakah ada dugaan keterlibatan pihak lain selain dari tersangka AI. Ini masih akan kami dalami.
termasuk pemeriksaan. Kami juga menyiapkan trauma healing bagi pihak keluarga. Setelah kondisi kesehatan anak berkonflik dengan hukum atau ABH, ledakan Masjid SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara berangsur pulih. Hingga kini tersisa 4 korban yang masih menjalani perawatan medis. Polisi menyebut kondisi fisik anak yang berkonflik dengan hukum yang sempat menjalani operasi usai kejadian telah membaik. Namun dari sisi psikis masih dalam proses pemulihan. Polisi masih berkoordinasi lintas lembaga dalam penanganan perkara yang melibatkan anak di bawah umur yang mengakibatkan 90 lebih korban terluka. Kondisi terhari ini ABH secara medis sudah beranjak pulih, tetapi secara psikis masih berangsur untuk pulih. Karena kita ketahui bahwa klausul di dalam BAP sehat jasmani dan rohani. Nah, ini kita masih menjaga bersama, kita akan berupaya koordinasi dengan beberapa komponen termasuk Bapas, Dinsos, KPAI, UPTD P3A untuk mencari waktu yang tepat saat kita mulai menggali meminta keterangan kepada ABH. Kita kembali ke sorotan bencana di Sumatera. Saudara, 600 kepala keluarga dari 3 dusun Gampong Jojo, Kabupaten Pidi, Aceh mengungsi ke masjid karena rumah mereka terendam banjir. Masjid di Kampung Jo jadi salah satu titik pengungsian bagi korban banjir di Pidi, Aceh. Sudah 3 hari warga terdampak banjir bertahan di pengungsian. Korban banjir butuh bantuan logistik termasuk selimut dan popok bayi. PLN Unit Induk Distribusi Aceh bilang banjir dan angin kencang mengakibatkan 9 tower roboh dan 3 lainnya mengalami kerusakan struktur. Untuk mempercepat pemulihan, PLN mengerahkan ratusan personel siaga bersama dukungan TNI. PLN akan membangun 5 tower emergensi sebagai solusi percepatan penanganan gangguan listrik di Aceh. Kencang tersebut mengakibatkan 9 tower WSTT 150 kV terdampak, di mana 9 tower roboh dan 3 lainnya mengalami kerusakan struktur. Dampaknya memang signifikan bagi keandalan pasokan listrik. Kami melakukan langkah ekstraordinari respon. Kami telah mengerahkan ratusan personel siaga beserta dukungan full dari teman-teman dari TNI, beserta puluhan unit alat berat, serta membangun 5 tower emergensi nantinya sebagai solusi percepatan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi korban banjir di kawasan Pidi Aceh, kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Mustajab dan Putra Perwira Lubi. Selamat malam, Mustajab. Bagaimana saat ini warga yang mengungsi? Apakah bantuan sudah sampai di sana? Ya, Ramar dan juga saudara, memang betul di kawasan Pidi hingga ke Pidi Jaya. Ini 2 kabupaten yang berdekatan yang juga menjadi daerah dengan kejadian banjir sejak Rabu lalu. Dan dapat kami sampaikan dulu bagaimana kondisi terakhir di 2 daerah ini pada malam ini, termasuk soal kelistrikan yang ada di Pidi dan di Pidi Jaya. Malam ini sebagian memang sudah menyala, baik di Pidi maupun di Pidi Jaya, yang menjadi salah satu kawasan yang cukup parah dari banjir di Aceh dalam 3 hari terakhir. Begitu juga dengan jaringan seluler juga belum terlalu pulih. Di beberapa lokasi memang belum bisa menjangkau jaringan seluler yang baik. Nah, sementara itu malam hari ini kami berada di salah satu titik pengungsian di Kabupaten Pidi, yaitu di Masjid Kemukiman Alubate di Kecamatan Mutiara Timur di Kabupaten Pidi. Ini menjadi salah satu tempat bagi 600 kepala keluarga di 3 dusun di Gampong Jojo yang harus mengungsi di sini, yaitu warga di Dusun Jojo, kemudian Menasah Kumbang, dan juga Menasah Pagar, yang mereka mengungsi ke Masjid Alubate ini. Sudah 3 hari mereka bertahan di sini. Dan untuk warga atau yang mengungsi di sini juga sudah tersedia dapur umum yang melayani masyarakat atau warga di 3 dusun di Gampong Jojo, Kecamatan Mutiara Timur ini. Mereka berada di sini.
Nah, tapi ada bantuan yang diharapkan oleh para pengungsi selain pangan dan dapur umum yang sudah tersedia di sini, di antaranya memang popok bayi dan juga lansia. Mereka juga butuh selimut di sini, dan kalau malam hari mereka mengeluhkan banyak nyamuk. Hingga tadi juga sempat mengatakan mereka butuh obat nyamuk agar mereka di sini juga cukup nyaman tinggal di masjid ini dalam beberapa hari ke depan. Karena kondisi rumah mereka yang berdampak banjir, walaupun hari ini sudah surut karena cuaca 2 hari juga di Aceh sebagian tidak hujan, tetapi mereka belum bisa untuk kembali ke rumah karena kondisi rumah mereka ya tertimbun lumpur yang cukup tebal antara 1 hingga 2 meter, hingga mereka belum bisa berbuat apapun karena termasuk juga barang-barang atau harta benda mereka tidak bisa diselamatkan, Rahmat. Baik, Mustajab, tadi ketika Anda menyinggung soal kebutuhan listrik dan juga jaringan komunikasi, tower emergency yang disiapkan apakah sudah optimal? Kalau misalkan belum, itu warga bagaimana solusinya untuk mengatasi kebutuhan listrik dan telekomunikasi di sana? Ya, informasi terakhir bahwa kemarin pihak PT PLN kan sudah mengirimkan material untuk membangun tower darurat sementara karena ada 9 tower transmisi 150 kV di ruas Arun Biren yang roboh dan juga ada 3 tower yang berdampak lainnya yang kemudian membutuhkan pemulihan lebih cepat. Nah, informasinya bahwa bila di kawasan transmisi yang roboh itu tidak bisa dilalui jalan darat, kemudian PLN sampai hari ini tadi informasinya menunggu kedatangan helikopter yang akan membawa material dari titik di Banda Aceh menuju ke tempat pembangunan tower sementara. Nah, untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di sini, di sebagian masyarakat ada yang sudah dapat menikmati listrik, tetapi di sebagian juga belum. Jadi belum memang 100% normal di seluruh kabupaten. Informasinya memang ada 18 kabupaten yang terdampak soal listrik ini, baik mulai dari Banda Aceh ke jalur timur Aceh hingga ke Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian di wilayah barat selatan, mulai dari Aceh Jaya hingga ke Singkil. Nah, termasuk di Banda Aceh dan Aceh Besar yang menjadi ibu kota provinsi Aceh yang listriknya juga belum normal. Beberapa tempat juga belum nyala hingga hari ketiga listrik padam sejak bencana banjir dan kondisi intensitas hujan yang sangat tinggi di Aceh dalam beberapa hari terakhir, 3 hari yang lalu, Rahmat. Baik, terima kasih Mustajab dan juga Putra untuk laporannya. Selamat bertugas kembali dari sana. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memantau penanganan bencana banjir Sumatera sebelum menentukan menjadi status darurat bencana nasional. Prabowo memastikan akan mengirimkan bantuan secara berkelanjutan bagi korban bencana Sumatera. Ya, kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya. Ya. Terus sudah. Apa? Oh iya, ya. Sudah kita kirim terus menerus. Ya, kita monitor. Oke. Terima kasih. Ya, nanti kita monitor terus. Kematian ibu hamil di Papua usai diabaikan 4 rumah sakit terdengar hingga ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Presiden memerintahkan audit ke 4 rumah sakit. Ulasannya kami hadirkan usai jeda. Kisah pilu kematian ibu hamil di Papua setelah diabaikan 4 rumah sakit terdengar hingga ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah memerintahkan audit ke 4 rumah sakit. Kami lari masuk, petugas kasih lapor, yang Bapak ke kasir dulu. Ke kasir, kadang kami ceritakan, padahal si pasien ini menderita sekali dalam mobil. Segera lakukan perbaikan audit. Lakukan aksi 1000 lilin akan kami bakar pada malam hari ini.
Baru-baru ini Dia bilang yang ada tuh VIP saja, 3-4 juta kamu bayar dulu. Iya, dia bilang belum tentu ada dokter, katanya begitu. Ketung karena takut nampaknya sudah sesak, jadi lari lagi ke Blok 2. Gubernur Papua, Matius Derek Fakiri, mendatangi rumah keluarga Iren untuk minta maaf. Matius mengakui kasus yang dialami Iren adalah bukti bobroknya tata kelola rumah sakit di Papua dan berjanji akan evaluasi. Ulang kali bicara dengan tegas, pelayanan kesehatan itu tidak boleh tawar-menawar lagi. Sehingga kejadian duka ini, itu duka kami semua yang ada di Provinsi Papua. Pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Kisah pilu yang dialami Iren terdengar hingga telinga Presiden Prabowo Subianto. Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengaudit 4 rumah sakit penolak Iren. Saya melapor pada beliau, jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah menyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi, gubernur Pak Matius Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua, melakukan audit internal, masalahnya di mana. Ya, dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta. Kementerian Kesehatan pun menurunkan tim audit dan mengidentifikasi 4 faktor krusial di balik kasus kematian Iren Sokoy dan bayi di kandungannya, yaitu kekurangan dokter spesialis dan anestesi, pemeliharaan fasilitas medis yang tidak optimal, ketidakpatuhan prosedur, dan kelemahan sistem rujukan pasien. Kemenkes juga menegaskan, undang-undang melarang rumah sakit menolak menangani pasien yang sedang dalam kondisi darurat. Rumah sakit itu dilarang, sekali lagi dilarang menolak pasien dalam keadaan atau kondisi kegawat daruratan. Dan untuk itu maka nanti dinas kesehatan ya sebagai pihak pemberi izin akan melakukan pendalaman lagi, dan sanksi ini mulai dari yang terberat ya, pencabutan izin rumah sakit ya, sampai dengan pembinaan yang lebih lanjut dilakukan, termasuk kepada direktur dan penanggung jawab rumah sakit tersebut. Kasus tragis Iren Sokoy sekaligus menyoroti tantangan serius dalam sistem kesehatan, terutama untuk ibu hamil di Papua. Data sensus penduduk 2020 menyebutkan, angka kematian ibu di Papua jauh melampaui rata-rata nasional, yaitu 565 per 100.000 kelahiran. keberhasilan pembangunan tidak semata hanya infrastruktur, tapi juga soal hadirnya pelayanan publik yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Harapannya, audit yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti pada siapa yang salah, tapi menjadi langkah awal perbaikan sistem kesehatan di Papua dan Indonesia keseluruhan. Publik pun menanti janji Presiden Prabowo untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.
Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong telah berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mengatur kepulangan jenazah 2 WNI yang menjadi korban kebakaran apartemen. Saya Rahmat Ibrahim masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi 2 pekerja migran Indonesia tewas dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Selain 2 orang tewas, Kemlu juga mengonfirmasi ada 2 orang pekerja migran yang terluka. Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong telah berkoordinasi dengan otoritas di Hong Kong untuk mengatur kepulangan jenazah. Pemerintah Indonesia juga memastikan fasilitas bagi WNI terdampak, termasuk tempat singgah dan logistik di KJRI Hong Kong. Dari hasil koordinasi intensif KJRI Hong Kong dengan Hong Kong Police Force, diperoleh informasi hingga saat ini 2 orang WNI dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Semua korban merupakan pekerja migran Indonesia sektor domestik. KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memantau perkembangan situasi dan memberikan pendampingan lanjutan kepada WNI yang terdampak, termasuk penyediaan tempat singgah sementara dan logistik pada gedung KJRI Hong Kong. Kompleks apartemen Wang Fu Court di distrik Tai Po, Hong Kong terbakar, 128 orang tewas dan 200 lainnya hilang. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Otoritas tempat menyebut kebakaran kompleks apartemen ini jadi yang terburuk di Hong Kong dalam 80 tahun terakhir. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka peluang program magang nasional diperluas hingga lulusan SMK. Menurut Yasir Lee, diperlukan tim khusus yang menindaklanjuti rencana tersebut. Yasir Lee bilang usulan itu bisa saja dilakukan, namun perlu kajian lebih lanjut. Yasir Lee juga mengungkap tantangan para pelaku magang, yakni karena perusahaan yang akan memilih sendiri kandidatnya sesuai kriteria. Bisa saja, makanya nanti harus ada tim yang menindaklanjuti. Tantangan kita untuk magang lulusan perguruan tinggi ini adalah kami di kementerian hanya menyiapkan hub, jadi istilahnya itu magang on demand. Ya, jadi bukan kita ini ada sekian orang taruh di sana taruh di sini, tidak gitu. Nah nanti challenge-nya juga akan sama nanti. Ya, bagaimana perusahaan itu dia butuh lowongan seperti apa, lulusan apa tadi, SMK misalnya, kemudian dipilih, kemudian dia menseleksi dan seterusnya. Mantan Dirut PT SDP Indonesia Ferry Persero Ira Puspa Dewi bebas dari rumah tahanan Merah Putih KPK Kuningan Jakarta pada Jumat sore. Ira bebas setelah proses administrasi dan surat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto diterima KPK. Bebasnya Ira langsung disambut keluarga dan tim kuasa hukum yang telah menunggu di area rutan KPK. Selain Ira, terdapat 2 terdakwa lainnya yang juga dibebaskan dari rutan KPK, yaitu Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP 2019-2024 Muhammad Yusuf Hadi dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP 2020-2024 Hari Muhammad Adi Caksono. Izin kami bertiga menyampaikan yang pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang luar biasa bagi kami. Kedua, kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional. Pelatih Timnas U22 Indra Syafri bilang pemain dalam kondisi siap tempur di ajang SEA Games Thailand.
19 pemain timnas U22 dan tim pelatih berangkat lebih awal menuju Thailand untuk menghadapi SEA Games 2025. Pelatih timnas U22 Indra Syafri bilang pemain dalam kondisi siap tempur di ajang olahraga multi cabang 2 tahunan itu. 19 pemain yang berangkat ke Thailand merupakan pemain yang berkarir di liga domestik. Tidak hanya bermaterikan pemain lokal, timnas U22 juga memiliki suntikan tenaga dari pemain yang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Moro Zilstra, Dion Marks, dan Kapten Ivar Jenner yang dijadwalkan bergabung langsung di Thailand selambat-lambatnya pada 30 November. Memiliki skuad dengan kekuatan penuh, Garuda Muda memiliki misi mempertahankan medali emas. Berangkat dengan jumlah pemain yang dari sini 19 pemain, nanti ada 4 pemain abroad yang akan datang lusa. Kita akan bikin priorisasi sebaik mungkin untuk bisa nanti setiap pertandingan kita mencapai penampilan terbaiknya. Timnas Indonesia membawa 23 pemain yang akan berjuang di SEA Games 2025. Ada nama Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Muhammad Ardiansyah di posisi penjaga gawang. Lini pertahanan diperkuat Frankie Misah, Rui Darwis, Raka Cahyana, Doni Tripamungkas, Kakang Rudianto, Kadek Ariel, Dion Marks, dan Muhammad Ferrari. Di gelandang dihuni oleh Raihan Hanan, Ivar Jenner, Tony Firmansyah, Ananda Raihan, Sanarin Faris, dan Rivaldo Pakpahan. Sementara nama juru gedor timnas dipercayakan pada Jens Raven, Moro Zilstra, Hoki Caraka, Rafael Struik, Rahmat Arjuna, dan Marcelino Ferdinand. Saudara, terima kasih telah menyaksikan Kompas Malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Rahmat Ibrahim. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan